Halo, Shalom, saudara. Saya berdoa supaya Tuhan selalu menyertai saudara, memberkati saudara dalam setiap kerja saudara, pelayanan saudara. Eh, saya sedikit bersaksi pengalaman Tuhan. Itu bukan pengalaman saya, menurut saya itu pengalaman Tuhan yang hadir di dalam kehidupan saya. Satu pagi sekitar jam 3 dia datang menjumpai saya. Eh, itu ceritanya sebelum hari itu eh, saya berpuasa sekitar 3 hari. Jadi saya berpuasa dan pada hari yang ketiga itu sekitar jam 12 malam saya berbuka dan harus makan. Tetapi pada waktu saya ke dapur untuk melihat apa yang di dapur untuk saya makan, sudah tidak ada, nasi sudah habis, ikan sudah habis, sayur sudah habis. Ini kalau masak nanti lama gitu. Jadi pada sekitar pukul 12 malam itu jam uh, 00, saya kasih bangun istri saya, dia sudah tidur sebenarnya. Terus saya bilang bahwa saya uh, baru selesai puasa dan saya harus makan, berbuka gitu. Dan dibilang ini tidak ada apa-apa, nasi sudah habis, ikan sudah habis, sayur juga sudah habis. Kalau kita di Papua bilang sudah apa, kalau habis biasa pakai istilah meti gitu, sudah meti kering gitu, meti jauh gitu ya, sudah meti jauh, sudah habis apa yang kita mau makan itu sudah tidak ada, sudah habis. Eh, tapi dia sempat ke dapur cek-cek apa yang ada. Dia bilang ini ada singkong, ada keladi, ada pisang. Dia bisa bikin kolak. Was, gula merah ada. Kebetulan kita paling sering beli gula merah. Uh, karena saya biasa bikin sagu gula untuk kami makan gitu. Jadi pada saat itu uh, dia bikin kolak, masak sekitar hampir jam 1 ya, itu sudah selesai bikin. Dan dia bilang ini sudah selesai, tinggal makan saja. Terus dia masuk tidur lagi karena memang dia sudah ngantuk sekali. Terus pada waktu dia masuk tidur, eh, saya mau makan kolak. Jadi saya angkat kolak itu, terus saya taruh di piring, agak besar piringnya, karena lapar ya, jadi mau makan cepat-cepat gitu. Eh, ambil, taruh di piring, terus saya duduk di meja makan, tapi sunyi sekali, tidak ada siapa-siapa yang temani begitu. Saya makan sendiri, tidak enak gitu. Terus saya pergi ke ruang tamu, eh, putar televisi sambil mau makan, tapi rasanya sepi juga. Jadi saya tidak makan di ruang tamu, di depan televisi itu. Terus saya masuk ke kamar, biar sudah di kamar aja sudah, walaupun istri dan anak-anak saya sudah tidur, biar sudah saya makan di kamar. Jadi pada waktu saya ambil yang kolak taruh di piring agak besar, itu terus saya bawa ke kamar, terus saya mau makan gitu. Karena lapar, jadi sudah tahu toh cara-cara berdoa singkat. Berdoanya cuma Tuhan, berkati makanan ini, amin. Itu kan doa-doa yang paling singkat yang sering kita lakukan gitu. Tidak tidak panjang-panjang karena memang sudah lapar. Jadi seperti itu, Tuhan berkati makanan ini, amin. Tapi pada waktu saya selesai berdoa, terus saya mau timba kolak untuk makan, kasih masuk di mulut saya, tiba-tiba ada satu tisu yang melayang-melayang jatuh dari atas plafon. Tidak tahu plafon atau apa ya, di atas saya tidak sempat lihat karena mata saya tertuju ke makanan. Tapi saya kaget karena ada yang melayang terus jatuh. Melayang,
tisunya melayang melayang melayang, terus jatuh pas di depan piring makan. Pas di depan piring makan, tisunya selebar ini, gini ini, tapi tisunya itu tipis sekali dan agak transparan, tipis dan sangat tipis dan agak transparan. Jadi dia jatuh pas tisu tidak seperti gini ya, tisunya menurut saya terlalu tipis begitu. Dan sedikit transparan begitu. Jadi kentarannya tisu, tapi tisu gimana ya, tipis sekali. Pas saya lihat tisu yang pas jatuh di depan piring makan, terus saya lihat kok ada tulisan gitu di tisu itu. Tulisannya cuma jangan makan dulu. Saya baca ya, berikan waktu 5 menit untuk Roh Kudus. Terus ya, saya terus terang ya, di gereja kami memang kami dengar tentang Roh Kudus, tapi ajaran mendalam tentang Roh Kudus itu sama sekali tidak tidak apa ya, jarang kami dapat gitu. Hanya bicara tentang Roh Kudus, tapi mendalamnya seperti apa Roh Kudus itu jarang gitu kami dengar dari pendeta-pendeta atau pastor atau gembala-gembala yang ada di gereja kami. Jadi kami tidak sempat mengetahui tentang Roh Kudus, tapi di tisu ini ada tulisannya tulisan indah ya, ya macam pokoknya indah sekali tulisannya. eh, yang menurut saya kalau ditulis tisu di tisu yang tipis itu agak transparan itu pasti robek karena tisunya tipis sekali. Tapi saya heran kok tulisan ini tisunya ndak robek, tulisannya bagus begitu, tulisan indah. Terus tulisannya itu saya baca tulisannya berbunyi jangan makan dulu, beri waktu 5 menit untuk Roh Kudus gitu. Jangan makan dulu, beri waktu 5 menit untuk Roh Kudus. Jadi walaupun di piring itu saya sempat udah angkat sendok dan sudah timba sedikit kolak hangat-hangat kolaknya, saya sudah kasih mau dekat ke mulut, tapi karena ada tulisan seperti itu saya taruh lagi sendok ke dalam piring. Terus saya cuma 5 menit kan tidak lama begitu toh ya kan, tidak lama kalau 5 menit. Saya terus iyalah kalau begitu berikan waktu, tapi saya tidak tahu caranya berikan waktu 5 menit kepada Roh Kudus itu seperti apa, beri waktu 5 menit untuk Roh Kudus seperti apa. Jarang juga kami dengar lagu-lagu pujian kepada Roh Kudus gitu, tapi saya mencoba untuk memuji, tapi hati saya memang terangkat untuk Roh Kudus seperti begitu, macam saya mengangkat hati untuk Roh Kudus ya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Nyanyi-nyanyi yang saya tahu, tapi banyak yang saya tidak tahu lagu-lagunya begitu. Nyanyi lagu-lagu terus nyanyi-nyanyi terus menyembah, walaupun saya tidak tahu menyembah, saya cuma ya seperti doa-doa yang diangkat, tetapi uh, dia lebih seperti pujian ya, dua-dua yang saya nyanyikan gitu. Kalau itu mungkin orang bilang menyembah ya, tapi saya tidak tahu menyembah, yang saya tahu dua yang saya nyanyikan, karena ada dua-dua yang bisa saya perkatakan, tapi ada dua-dua yang bisa dinyanyikan. Tuhan, kau sungguh indah, Tuhan kau gitu ya. Jadi puji-pujian itu sebenarnya doa-doa tetapi dinyanyikan gitu. Roh Kudus, ku mengasihimu,
ku mengasihimu. Jadi seperti begitu ada, tapi mungkin orang bilang itu penyembahan ya, tapi saya tahu itu hanya ungkapan hati, hanya doa yang eh, saya bawa seperti sebuah pujian gitu. Tapi waktu masuk sekitar mau dekat-dekat 5 menit itu tiba-tiba ada angin masuk dalam kamar, angin masuk, angin kencang masuk. Terus saya melihat jendela ini tertutup rapat, semua tertutup, pintu juga tertutup. Ini angin masuk dari daerah mana begitu ya? Angin masuk dari mana begitu, angin kok bisa? Tiba-tiba karena saking kencangnya itu, biasanya kami ada gantung ya makanan-makanan ringan begitu kalau kami terlambat pulang, ya mungkin makanan-makanan itu bisa diambil untuk dimakan gitu, untuk ya, dan itu jatuh makanan itu di kantong gitu, kami gantung tuh soalnya jatuh, buak, saya kaget. Tapi saya takut buka mata karena saya merasa di dalam angin yang berputar itu, yang kencang itu, yang masuk ke kamar itu, saya walaupun saya tutup mata saya bisa merasa ada jubah, saya bisa merabahnya, itu ada jubah, ada kaki, dan ada orang kudus sekali, suci sekali. Dan dalam hati saya, Roh Kudus, suci sekali, kudus sekali. Dan kekudusannya itu membuat saya tahu segala dosa-dosa saya. Sepertinya tidak ada yang tersembunyi, semua dosa-dosa nampak. Dan saya mulai menangis. Saya mulai menangis di hadapan Tuhan, di keputaran angin yang sudah menutup saya. Saya mulai menangis. Saya mulai menangis karena angin itu datang, dan itu segala dosa kami tidak bisa tutup. Itu langsung terungkap semua dosa. Dan saya menangis karena saya tahu saya orang berdosa. Saya orang paling berdosa, melakukan banyak sekali dosa. Saya menangis akan dosa-dosa saya dan saya minta ampun, minta ampun. Tapi tiba-tiba saya mendengar di dalam angin yang kencang itu, angin yang kencang pribadi itu, dia mulai menangis. Wow. Terus terang, saya mengatakan, selama saya hidup, selama saya ada, saya mendengar orang menangis. Tapi saya tidak pernah mendengar Tuhan menangis. Baru kali itu, dan tangisannya sangat sedih dibandingkan semua tangisan yang saya pernah dengar. Sedih sekali dia nangis. Ungkapan hati tangisannya itu sedih sekali. Saya bisa merasa sedih sampai dia menangis sungguh-sungguh. Dia menangis sungguh-sungguh. Saya menangis, tapi ketika saya dengar dalam angin itu ada suara tangisan, itu saya langsung, tangis saya itu macam tambah pecah, tapi dia lebih keras menangis dibanding saya. Dia mulai menangis. Terus saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kenapa engkau menangis? Tetapi dia terus menangis. Maaf saudara, saya sebenarnya tahan, saya tidak mau menangis. Saya bisa cerita ini dengan baik kepada saudara. Saya orang tidak tahu menangis. Terus terang, saya ini orang tidak pernah mencucurkan air mata. Laki-laki jarang untuk mencucurkan air mata, orang seperti saya. Tapi malam itu dia datang, dia buat saya menangis. Dan dia menangis lebih sedih dari saya. Dia lebih sedih. Dia menangis sungguh-sungguh. Saya tidak pernah lihat orang menangis seperti Tuhan menangis. Dia menangis. Terus saya berdoa dalam tangisan. Saya tanya untuk Tuhan, Tuhan, kenapa engkau menangis? Tapi dia tidak jawab, dia terus menangis. Saya bilang, Tuhan, kenapa engkau menangis? Tetapi dia semakin keras dia menangis, semakin sedih dia nangis. Terus saya bilang, Tuhan, saya tidak akan tanya lagi kenapa engkau menangis, Tuhan.
Tapi saya mau tanya yang terakhir kali. Dan saya tidak akan tanya lagi kepada Tuhan. Dan dengar dia terus menangis. Dan dia seakan-akan tidak peduli dengan kata-kata saya. Saya bilang, Tuhan, menangis karena orang-orang Kristen dibenci. Apakah kau menangis karena orang Kristen dibunuh, Tuhan? Apakah kau menangis karena gereja-gereja itu dibakar, Tuhan? Apakah kau menangis karena peristiwa yang terjadi di dunia ini yang membuat banyak orang binasa, orang menderita? Atau peristiwa-peristiwa terjadi di Papua? Saya tinggal di Papua aja, saya berdoa, saya tanya seperti, apakah karena peristiwa-peristiwa di Papua engkau menangis, Tuhan? Saya dengar dia terus menangis dan dia tidak jawab. Dan saya bilang, Tuhan, saya tidak akan tanya lagi, cukup. Saya tidak mau tanya. Tetapi tiba-tiba dalam tangisan itu, saya tahan, saya tidak mau air mata saya tumpah, saudara. Ini pengalaman, jadi saya kalau bercerita saya ingat pengalaman ini, seakan sedih, seakan nangis. Tiba-tiba dia bicara. Saya dengar di telinga, tapi dengar lebih kuat di hati saya. Dia bilang, aku menangis bukan karena orang-orang Kristen dibenci. Aku menangis bukan karena orang Kristen dibunuh, gereja-gereja dibakar. Bukan. Aku menangis bukan karena peristiwa-peristiwa di dunia ini membuat orang mati kelaparan, orang menderita. Bukan. Bukan juga peristiwa di Papua. Bukan. Dia bicara sambil menangis. Dia bilang, aku menangis karena orang-orang Kristen sudah tidak percaya lagi sungguh-sungguh kepadaku. Orang Kristen tidak mau percaya lagi kepadaku. Dan saya menangis dan saya bilang, Tuhan, ampuni kami. Karena kami tidak sungguh-sungguh lagi mengikutkan, kami tidak sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dan saya bisa tangkap dengan roh saya. Kalau orang sudah tidak percaya pada Tuhan, pasti mereka binasa. Itu saja yang saya tangkap. Itu yang Tuhan menangis. Kita kehilangan damai, kita kehilangan surga, kita kehilangan Tuhan kalau kita tidak percaya lagi kepada Dia. Tuhan menangis dan Tuhan beritahu isi hatinya. Kenapa ia bersedih, kenapa ia menangis? Karena kita orang Kristen tidak lagi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Malam hari ini saya beritahu, kalau engkau orang Kristen, tapi engkau Kristen biasa, Kristen tapi masih berbuat dosa seperti saya, Kristen yang berbuat dosa tapi Tuhan terus mencari saya, dan Tuhan mau supaya saya meninggalkan segala dosa-dosa saya, dan saya harus tinggalkan. Malam hari ini dia menangis. Dia minta kepada kita orang Kristen untuk percaya sungguh-sungguh. Tinggalkan masa lalu saudara, tinggalkan dosa saudara. Saya berdoa untuk saudara. Mari lipat tangan, akui Dia sebagai Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak mengaku Dia sebagai Tuhan. Karena dengan mulut engkau akan dibenarkan, dengan hati engkau percaya engkau akan diselamatkan. Walaupun orang Kristen tidak menjamin engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya satu yang bisa menjamin engkau masuk dalam kerajaan surga. Mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tinggalkan dosa saudara. Ini yang Dia katakan. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya berdoa. Lipat tangan saudara, tutup mata saudara. Kalau saudara di jalan di mana, ayo ambil tempat di mana yang lebih tenang. Masuk ke kamar saudara, kunci. Kalau saudara mau sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya saudara pasti diselamatkan. Saudara pasti tidak akan masuk di dalam neraka, tapi saudara pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya mengaku saya orang Kristen biasa-biasa yang tidak meninggalkan dosa. Saya mengaku saya orang Kristen yang tidak percaya padamu. Tapi malam hari ini Tuhan, saya mau percaya kepadamu. Saya mau mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya.
secara pribadi. Saya mau tinggalkan dosa-dosa saya. Saya siap Tuhan untuk mengikut Engkau, sekalipun saya menderita. Terima kasih Tuhan, terima saya sebagai anak-Mu, terima saya sebagai kepunyaan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau hari ini, saat ini juga, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Roh Kudus, meteraikan saya sebagai kepunyaan-Mu. Tulis Tuhan di dalam buku kehidupan-Mu, saya menjadi anak kepunyaan Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Doa saya menyertai saudara. Saya minta saudara juga berdoa untuk saya, supaya doa saudara juga menyertai saya. Tuhan memberkati saudara dari Papua. Tuhan memberkati saudara di mana saja saudara berada. Saya undur dari saudara, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. God bless you. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.